untuk menyampaikan evaluasi tentang program yang mereka ikuti. Tidak hanya ditanyakan saat welcoming program berjalan, karena saat welcoming program berjalan, acara itu berjalan, ditanya pasti, saya yakin pasti PMI akan menjawab, saya sudah jelas dan saya sudah paham. Itu sudah pasti dari berbagai basic PMI tersebut. Karena menurut kami sangat perlu diadakan evaluasi atau feedback dari peserta welcoming program, entah itu berupa kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang melalui online seperti sekarang kuesioner seperti itu, yang manfaatnya untuk mengetahui apakah welcoming program itu benar-benar dipahami oleh pesertanya. Kemudian poin yang keempat dari kami, ini sudah di luar welcoming program ya. Ada beberapa kejadian dan peristiwa yang dialami oleh teman-teman kita, di mana saat mereka menghadapi permasalahan di Indonesia, posisi mereka masih bekerja di Hong Kong, mereka harus menerima dan mengalami kekecewaan karena tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya di Indonesia. Contohnya, saat mengalami permasalahan keluarga, entah itu perceraian ataupun sengketa warisan, itu banyak sekali terjadi sebenarnya. Sedangkan PMI tersebut minim sekali pengetahuannya tentang hukum di Indonesia. Harus meminta bantuan kepada siapa, jangankan mencari pengacara. Karena kadang menyerahkan masalah tersebut kepada pihak keluarga pun, dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Dari kejadian ini, yang ingin kami tanyakan, apakah pihak KJRI menyediakan bantuan ataupun konsultasi untuk penanganan perkara di Indonesia saat PMI masih berada di Hongkong? Misalnya membantu mencarikan atau merekomendasikan sebuah lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia dan memberikan pendampingan ataupun pemantauan tentang jalannya perkara, sehingga PMI tidak perlu takut. Karena saat kita sudah membantu PMI tersebut pun, tetapi kita tidak membantu dalam pemantauan berjalannya kasus, itu juga sama saja kita cuma berjalan setengah-setengah. PMI juga di belakangnya nanti akan kerepotan sendiri saat perkara sudah berjalan tetapi tidak ada yang memantaunya. Kalau misalnya tim bantuan hukum dari Indonesia itu berhubungan langsung dengan KJRI, otomatis PMI hanya perlu datang ke KJRI dan meminta tolong untuk memantau kasus itu sudah sampai di mana. Oke, untuk poin yang kelima, maaf ini agak ya, kalau bisa lebih singkat Mbak Yanti. Tentang kepulangan PMI ke tanah air, apalagi di masa pandemi ini, apakah ada help desk di bandara atau di Wisma Atlet yang bisa langsung berhubungan dengan KJRI? Banyak sekali kasus-kasus tiket yang harus hangus karena mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Kalau memang sudah ada, mungkin bisa lebih di-share ke fanpage-nya KJRI agar teman-teman bisa mudah mendapatkan infonya. Tapi kalau belum ada, ini bisa menjadi pertimbangan atau untuk didiskusikan KJRI bersama pihak-pihak atau instansi-instansi terkait. Yang keenam, terakhir kembali ke topik ijazah yang ditahan oleh PJTKI, apakah KJRI bisa membantu memberikan solusi? Apabila PMI tidak punya siapapun yang dimintai tolong untuk meneruskan pengambilan dokumen tersebut, karena tidak akan jadi masalah saat PMI tahu jalur untuk mengurusnya. Tapi saat PMI kurang memahami prosedurnya, semua akan terasa sulit dan tidak jarang bagi PMI akhirnya menyerah dan mengabaikan pengambilan dokumen tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian pertanyaan dan masukan dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung biar nggak lupa, langsung satu-satu kita selesaikan karena ini lumayan banyak nih sarannya Mbak Yanti. Silakan Pak. Baik, saya coba respon ya karena banyak juga nih Mbak Yanti, nanti saya coba kita lihat yang lainnya. Nah, terkait dengan tadi welcoming program ya, terima kasih Mbak Yanti masukannya. Saya setuju karena memang kontrak kerja yang kita utamakan. Kenapa? Dari pantauan kita, teman-teman yang masuk
Hong Kong ini sama sekali minim sekali pemahaman terhadap kontrak kerja. Padahal memahami isi kontrak kerja itu menjadi basic utama ya. Kita melindungi diri kita sendiri. Kalau kita know your rights, berarti kita bisa melindungi hak-hak kita. Makanya di welcoming program selalu kita utamakan pemahaman kontrak kerja. Welcoming program sangat terbatas waktunya. Makanya setelah itu pun kita buka klinik juga, ya, untuk mendalami apa isi kontrak kerja yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Saya selalu tekankan bahwa pelindungan yang terbaik adalah pelindungan dari diri sendiri, tidak lalu mengandalkan pihak-pihak ketiga. Ya. Walau kita akan KJRI akan membantu semaksimal mungkin. Tetap teman-teman semua yang harus bisa melindungi dirinya. Nah, tentu saja tadi kontrak kerja menjadi utama, hak kewajiban. Terkait dengan kepemilikan dokumen, tentu saja hukum Hong Kong, hukum Indonesia melarang, ya, baik itu PJTKI atau P3MI maupun agensi, apalagi agensi. Saya sudah, teman-teman Satgas kita sudah tidak ada kompromi untuk agensi yang melakukan penahanan dokumen, ya. Makanya laporkan ke kita. Apapun, walaupun dia punya hutang, ya, punya pinjaman, agensi tidak bisa lalu menjadikan paspor kolateral menjadi jaminan, ya, tidak boleh, ya. Tapi tidak juga lalu PMI lalu teman-teman lalu ngemplang, ya, kalau memang punya pinjam pribadi harus dipenuhi, ya, karena itu pinjaman, ya. Program bahasa Inggris saya setuju, ya, nanti saya koordinasikan dengan bahasa kanton, ya, bahasa kanton setuju, ya. Nanti di dalam program pemberdayaan kita punya Bu Rike, ya, masukkan, ya. Jadi yang pemberdayaan dalam konteks mungkin pelatihan keterampilannya dikurangin, ganti untuk bahasa kantonis. Bahasa Inggris juga perlu, ya, saya kira. Perlu. Nah, lalu apakah ada evaluasi? Tentu saja ada evaluasi, kita akan evaluasi, ya. Tidak hanya welcoming program, bahkan pelaksanaan tugas pelayanan kita pun, ya, di konsuler, ya, maupun di pengaduan, kita lakukan evaluasi, feedback. Pada teman-teman masuk ke layanan konsuler itu kita ada cek juri, apa? Cek juri katanya. Jadi seperti di perbankan kita lakukan kepuasan pelanggan, ya, kepuasan pelanggan itu kita lakukan juga, kita berikan, dan itu terbuka dan betul-betul kita evaluasi, tidak hanya kita lihat, kita buka. Bu Esi selalu membuka setiap bulan komen-komen maupun pandangan dari para ini kita. Nah, terkait dengan konsultasi perkara di Indonesia bagi PMI yang di Hong Kong, teman-teman mungkin lupa, ya, kita punya BP2MI. KJRI selalu berkoordinasi dengan BP2MI. Maksimalkan gunakan BP2MI. Jadi BP2MI sudah memberikan komitmen untuk teman-teman pekerja migran, ya, dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk memberikan advokasi, fasilitasi, ya, baik itu advokasi hukum maupun non hukum. Jadi manfaatkan, ya, datangilah BP2MI. Kalau memang perlu informasi dari informasi awal, tentu kita akan informasikan. Contohnya kita selalu kerjasama masalah overcharging, ya, itu kita tangani bersama. Tidak mungkin KJRI lalu masuk ke ranah yang berada di luar, kita ada di Hong Kong, tapi tetap kita lakukan kerjasama, dan itu harus kita lakukan, ya. Termasuk dengan helpdesk. Helpdesk itu sudah menjadi tanggung jawab P2MI di Indonesia. Di Hong Kong tentu kita KJRI Hong Kong yang bertanggung jawab. Bahkan di masa-masa awal-awal COVID, ya, masa repatriasi dulu, sekarang sudah melandai, kita buka helpdesk juga di bandara. Kita bersama dengan otoritas, ya, karena banyak sekali juga penipuan, ya, perlakuan dari
pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya, dia memberikan tawaran jasa-jasa pada PMI yang mau pulang. Nah ini juga harus teman-teman berani mengatakan tidak ya ke orang-orang yang tidak dikenal, bahkan tidak dikenal. Kita sambil nggak habis pikir kok tidak dikenal tapi mau melayani, jangan. Nah ini juga saya minta tolong teman-teman juga, ormas juga, teman-teman saya juga memberikan advokasi ya, penjelasan bahwa tidak boleh melayani orang yang tidak dikenal, bahkan meminta uang untuk jasa-jasa yang tertentu. Termasuk tadi ijazah-ijazah BP2MI kita akan berdayakan ya, koordinasikan. Jadi Bu Yanti boleh info kita, nanti kita bisa sampaikan ke BP2MI data-data PMI yang mengalami katakanlah permasalahan. Itu mungkin respon sementara ini ya. Nanti kita, nanti saya lihat Mbak Yanti masih mau kasih kesempatan yang lain ya. Silakan. Terima kasih. Juga bisa kok. Cuma yang masalahnya itu kadang-kadang kalau kita mediasi dengan BPM dengan Kita lanjut lagi. Jangan lupa sebutkan nama dan dari organisasi mana. Silakan. Yang di ujung dulu meja 5 silakan. Meja 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riki. Perkenalkan saya Rosida, ketua dari Gabungan Migran Muslim Indonesia yang ada di Hongkong, sebuah aliansi dari 18 organisasi muslimah yang ada di Hongkong. Kami ingin bertanya ulang dan juga meminta realisasi dari KJRI. Pada tanggal 11 Juli kami sudah aksi di depan KJRI dan aksi kami menyerahkan petisi tuntutan 1 penahanan dokumen. Itu yang pertama. Saat aksi itu yang menerima petisi kami adalah Pak Linda dan orang mana? Oke, terus kami diajak interaktif lagi lewat Zoom dan menanggapi petisi kami. Di situ kami meminta 1, kembalikan dokumen kepada semua BNI, dan kita meminta surat notification letter, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan surat tersebut. Padahal surat tersebut itu dulu yang memberikan kami adalah Pak Tri, Pak. Tapi kenapa sampai saat ini justru surat tersebut ditarik balik dan tidak dikembalikan lagi ke kami untuk meminta izin pengambilan dokumen kepada majikan dan juga agensi. Karena memang surat itu satu-satunya alat kita yang menjadikan kita percaya diri ditunjukkan kepada agensi dan juga majikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berikan kami paspor, Pak, bukan SPLP. Karena mengapa? Ada beberapa kawan kami itu yang seakan-akan dituduh ini memasukkan dokumen atau mempunyai dokumen ganda, dan ketika dia memperpanjang kontraknya hanya dikasihkan SPLP, dan itu bukti bahwa KJRI tidak memberikan kesempatan untuk bekerja lebih panjang lagi ya. Karena dari sinilah banyak kawan-kawan yang ketika dia kontraknya habis, sementara paspornya hilang, tiba-tiba paspornya hilang, dan dia belum mendapatkan majikan, dan dia pasti akan diberikan SPLP. Jadi tolong jangan diberikan SPLP saja, karena untuk memperpanjang kontraknya di Hongkong sementara pandemi masih sampai saat ini belum reda, berikan paspor, Pak, bukan SPLP. Itu. Terus juga masalah overcharging, Pak, ya. Kami sudah lelah, Pak, karena sudah lama sekali itu kita untuk supaya overcharging ini dihapus dan berikan, karena sesuai hukum di Hongkong kan cuma 10%, tapi sampai saat ini lewat itu katanya kanker lah atau apa pinjaman yang lain, ini membuat overcharging sampai detik ini belum bisa dihapus gitu.
Terus juga masalah shelter, Pak. Kalau sampai saat ini KJRI bilang masih buka shelter itu bohong. Karena ada beberapa kawan kami yang tiba-tiba tengah malam di terminal dia butuh tempat tinggal, toh saat ini belum bisa untuk tinggal di shelternya KJRI. Mungkin hanya itu saja, Pak, karena kita butuh tindakan ya, bukan hanya omongan belaka, karena jujur kami sudah lelah kok. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosida dari kami ya. Terkait petisi yang masukan dari teman-teman, saya sendiri yang mengetahui dan saya tidak tindak lanjuti Bu Rosida ya. Penahanan dokumen dari sejak awal hukum Hongkong Indonesia tidak membolehkan. Makanya saya saya akan tindak itu agensi yang masih juga menahan. Makanya kalau memang masih tidak diberikan, saya selalu bilang ke teman-teman, sampaikan ke agensi kata KJRI, sampai sebut aja kata KJRI dokumen seperti. Kalau mereka masih bandel, baru saya akan cabut lisensinya. Udah banyak yang saya cabut, agen-agen yang masih bandel dan mereka mau memohon-mohon. Saya bilang tidak. Kalau Anda tidak mau memperbaiki kinerja, saya tidak akan keluarkan lisensi. Jadi supaya teman-teman sampaikan ke teman yang lainnya, jangan ragu-ragu untuk minta ya ke majikan, ke agen. Kalau paspornya ditahan dan lapor lagi bahwa Pak, saya sudah lapor. Nah, mana lapor pertama nih? Anda sampaikan lagi, tidak mau juga, baru lapor saya kalau agensi tidak mau kerjasama, baru saya tindak. Pak harus dikembalikan, betul. Harus. Saya akan tugaskan pasti Wendy yang awam yang akan eksekusi itu, agensi-agensi seperti itu. Jadi kalau bagi saya untuk penahanan dokumen nggak ada toleransi ya. Terkait surat nanti coba saya tanya, seperti apa nih yang surat Bu Esi yang diperlukan? Karena bagi saya kausanya udah nggak halal, udah nggak bisa. Jadi buat apa saya kasih surat? Gitu loh. Lebih baik agennya kasih tahu saya tindak. Karena yang tindakan yang dilakukan itu tidak benar gitu loh. Jadi nggak perlu lagi itu apa kasih tahu siapa agennya yang nahan, nama pengennya siapa, kita akan tangani. Gitu. Begitu loh ya Bu Rosida ya. Itu nah, terkait dengan paspor, perpanjangan SPL begini, kita sudah bersama dengan imigrasi Hongkong. Ya, teman-teman yang sedang mencari majikan tapi masih belum dapat, tapi paspor sudah habis, kita berikan SPP sementara. Nanti begitu majikan dapat kontrak kerja baru, itu diganti langsung datang ke KJRI, kita kasihkan paspor. Ya, paspor yang baru. Karena kenapa? Karena tujuannya saya tadi itu udah mau, lalu teman-teman nanti di sini menjadi illegal, ya. Tidak punya izin tinggal. Imigrasi tidak ada masalah dengan imigrasi Hongkong. Kita sudah kerjasama baik, ya. Begitu saya dapat kontrak kerja baru, teman-teman itu yang upaya kita lakukan supaya teman-teman masih bisa tinggal di Hongkong. Kalau aturannya begitu, paspor kami tidak punya kontrak kerja baru, teman-teman harus 14 hari harus keluar. Kalau paspor SPP nggak ada masalah Bu Rosida ya, kita akan berikan, tapi itu tadi timbangannya. Kenapa kita berikan SPP dahulu? Overcharging kita tangani. Saya dengan Bu Sri Ngatin, ya. Kita lakukan dialog. Banyak beberapa yang memang perlu proses, ya. BP2MI tapi punya komitmen, ya, karena perlu penelusuran dengan pihak PT di Indonesia. Makanya memang capek, Bu. Tapi tidak boleh capek. KJRI pun tidak pernah lelah untuk lalu mengupayakan, ya. Kalau memang betul terjadi overcharging, ya, karena banyak juga
overcharging padahal setelah ditelusuri, dievaluasi bukan overcharging, ya, tapi pinjaman pribadi, hal seperti itu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi silakan Bu yang overcharging, ya, kita nggak berhenti, kita akan terus, karena memang kewenangannya ada di pusat. Kita akan dorong, KJRI akan dorong. Apa dorongnya? Dokumen yang ada di Hongkong kita lengkapi, kita sampaikan ke pihak BPD. Beberapa yang sudah selesai. Kalau masalah waktu, ya, proses. Tapi jangan lupa terkait shelter Bu. KJRI tidak pernah bohong Bu. KJRI buka, shelternya buka. Tapi kan saya bilang prioritas. Kalau yang teman-teman contohnya dipukuli oleh majikan, dia harus keluar jam 12 malam. Saya tugaskan Pak Agung, saya masukin ke shelter kita. Saya nggak akan kasih ke agen. Jadi ada kriterianya, ada SOP. Kita tidak ada SOP karena shelternya terbatas. Dia tidak punya shelter yang cukup besar. Ya. Makanya kita lakukan secara prioritas yang betul-betul memang mengancam jiwa. Ya. Betul. Nah, tadi dapat info ada PM kita ya yang terganggu jiwa ya, sakit. Kita nggak berikan ke agen, kita masukin ke shelter kita karena harus ada yang take care, harus ada yang jagain. Itu terjadi bully. Tidak benar ya. Tapi ini perlu saya infokan. Saya tidak salahkan bahwa terjadi mispersepsi, enggak, karena memang kita prioritas. SOP-nya begitu. Ya, makanya tadi peran agen kita berdayakan. Walaupun saya tahu agen juga terbatas shelternya, tapi saya selalu tegaskan ke agen, Anda punya uang, Anda bekerja untuk PMI, jadi Anda jangan berbicara, Pak, kami nggak terbatas COVID, nggak ada alasan buat saya kalau agen bilang selama COVID kami terbatas ini itu enggak, saya nggak ada. Saya akan terus minta tanggung jawab agen untuk membantu, utama shelter ya, kalau bicara shelter. Wah, saya tahu mereka terbatas tapi harus. Oh, berbisnis kok. Yang bisnisnya bukan bisnis komoditas barang, ini manusia gitu. Jadi Anda harus siap dengan ini kalau bicara agennya. Kenapa saya selalu tekan agen? Agen harus, ini yang Anda tanda kutip berbisnis ini manusia bukan barang. Jadi Anda harus siap, nggak ada alasan kalau Anda bilang nggak punya shelter. Jadi itu ya Bu, silakan Bu. Kalau yang urgent, lapor kita, shelter kita nggak tutup. Satu-satunya teman-teman semua ya, di seluruh perwakilan kita di dunia, hanya Hong Kong yang kita nggak tutup di masa COVID. Semua selalu ditutup Bu, yang layanan. Kita work from office. Perwakilan ditutup, kita, saya minta izin ke pusat, ke Bu Menlu, izinkan Bu saya buka kantor selama pandemi COVID. Lalu pusat jawab, silakan. Lakukan tapi sesuai dengan protokol kesehatan dan tentu utamakan keselamatan para staf kita. Nanti jangan sampai lalu kita buka kantor lalu terkena COVID, kantor ditutup, terganggu semua pelayanan kita. Teman-teman juga yang akan mengalami dampaknya gitu kalau sampai KJRI tutup karena protapnya COVID seperti itu. Tapi kita itu saya ingin katakan adalah begitu kita willing ya, kita ayo kita nggak tutup kita, tapi sama-sama kita jaga gitu loh pelayanan kita dengan baik. Ya. Sebentar nanti kita diskusikan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dari meja ya, yang jauh dulu deh ya. Meja 4 silakan salah satu dulu. Silakan. Nggak usah. Saya mau nambahin aja. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jepi dari organisasi OB Komunitas BMI Bebas Berkreasi dan merupakan salah satu anggota dari Pilar Hongkong. Mungkin saya hari ini langsung saja tidak akan menanyakan atau bertanya bagaimana KJRI begini tidak, tapi di sini saya akan langsung memberikan tuntutan ya kepada ke KJRI itu sendiri. Nah, pertama adalah terkait overcharging.
aturan zero cost sejak Agustus kemarin itu sudah diberlakukan, akan tetapi dari KJRI sendiri itu tidak ada sosialisasi ya, dan banyak buruh migran atau saya sendiri itu bahkan masih bingung bagaimana aturan zero cost itu diberlakukan dan bagaimana skemanya. Nah, untuk itu kita dari KOBE dan juga Pilar menuntut KJRI untuk membuat surat resmi terkait aturan biaya penempatan yang sedang diberlakukan dalam juga mensosialisasikan aturan tersebut dengan seluruh buruh migran yang ada di Hongkong ataupun di luar negeri lainnya. Kenapa? Karena agar majikan itu juga tahu terkait aturan zero cost itu sendiri. Selama ini majikan itu tidak tahu, sehingga ketika kita atau kawan-kawan yang ingin menuntut overcharging, majikan tidak tahu dan akan justru tambah menekan PMI itu sendiri atau PRT itu sendiri. Bahkan akan mengancam akan interminate ketika melaporkan karena ada indikasi bahwa PRT-nya itu berhutang. Seperti itu. Terus yang kedua adalah kita menuntut tadi di awal atau ketika dulu KOBE pernah diundang dialog dengan KJRI via Zoom ya. Nah, di situ KJRI mengatakan bahwa terkait kasus overcharging, KJRI sendiri itu tidak punya wewenang untuk menyelesaikan kasus overcharging yang ada sangkut pautnya dengan pihak PT. Kenapa itu? Kita menuntut KJRI untuk membuka layanan khusus atau lembaga yang itu memang khusus menangani kasus overcharging yang ada di Hongkong, yang mudah dan juga supaya teman-teman yang melaporkan itu tidak kebingungan seperti itu. Karena di sini KJRI sendiri sudah tidak merasa sudah tidak punya wewenang mengatakannya ya, dan di sini hanya sebagai lembaga atau pihak yang menerima kasus tapi tidak menyelesaikannya karena kasusnya ada di Indonesia. Gitu. Jadi untuk itu kita menuntut KJRI untuk segera merealisasikan lembaga atau layanan khusus yang memang menangani kasus overcharging itu sendiri. Terus yang ketiga adalah kita menuntut KJRI untuk segera menyelesaikan kasus overcharging yang sudah masuk dari PT Mustari, PT GSA, PT Rajasa, PT Maharani dan masih banyak PT-PT yang lainnya. Karena selama ini kasus dari PT-PT yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak ada kejelasan dan belum selesai mau dibawa kemana kasusnya, dan bahkan belum ada yang hanya atau hak ganti ruginya dikembalikan. Karena kasus overcharging ini pasti akan terus berlanjut dan ini yang menjadi permasalahan dari buruh migran. Kami sebagai tim paralegal dari organisasi sendiri juga merasa capek karena dari pihak KJRI sendiri itu tidak punya wewenang dan juga tidak punya ranah untuk menyelesaikannya. Kalau tidak punya wewenang ya sudah, realisasikan Pak lembaga atau layanan khusus yang memang menangani kasus overcharging. Dan juga surat yang menyatakan aturan resmi terkait aturan zero cost atau aturan biaya penempatan. Masa KJRI aja di fanpage-nya bisa update jadwal liburnya atau isu-isu yang sudah berkembang dalam 3 bahasa. Kenapa untuk isu yang memang ini dibutuhkan seluruh BMI, kenapa tidak bisa? Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cepi dari KOBE ya, dan Pilar. Terima kasih masukannya, saya catat ya, dan saya akan tindak lanjuti terkait dengan nanti sosialisasi mengenai zero cost. Jadi memang ada beberapa mispersepsi lagi, memang informasi terkait zero cost. Pemahaman zero cost ini tidak lalu murni zero cost. Ini pun hasil diskusi saya dengan pihak BPWMI. Nanti kita lakukan pertemuan berikutnya khusus kita bahas mengenai informasi mengenai zero cost ini ya. Nah, cuman harus ada yang dipahami bahwa teman-teman mungkin dengar mengenai pinjaman. Pinjaman itu sifatnya pinjaman pribadi, ya. Pinjaman pribadi yang disediakan oleh pemerintah melalui Bank BNI yang digunakan untuk keperluan teman-teman sebelum berangkat ke Hong Kong. Ya. Pinjaman itu jadi harus dibayar, dipenuhi kembali oleh teman-teman dan tidak akan ditagihkan ke majikan. Ya, ini kan terjadi salah paham bahwa nanti yang majikan kejam.
satu ya, itu pinjaman pribadi terkait dengan pos ya. Kalau mau diberikan, diambil, tidak diambil tidak apa-apa. Sifatnya sukarela, pilihan. Kalau mau ambil pinjaman silakan. Nah, yang terjadi salah paham adalah ternyata setelah saya tanya ke pihak BP2 ini, kalau ada majikan juga yang memiliki hambatan gitu ya untuk, karena prinsipnya majikan yang membiayai beberapa komponen cost structure dari pengiriman PMI. Kalau keberatan bisa pinjam juga, jadi mulai clear pinjam. Nah, kalau majikan yang pinjam, maka majikan yang harus mengganti biayanya ini, gitu. Bukan yang pinjaman pribadinya ya. Dia lupa dimungkinkan hal tersebut. Nah, jadi dia lalu mix salah paham. Jadi kalau pinjaman yang diberikan oleh BNI itu pinjam pribadi, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau diambil, Anda harus bayar, Anda harus cicil, gitu ya, dipotong dari gajinya. Tidak akan ditagihkan ke majikan. Terkait overcharging, gini, teman-teman harus paham. Dalam konteks masalah overcharging, akar permasalahan di Indonesia, kita sama-sama tahu, ada di Indonesia sebelum PMI berangkat, yang masuk ke Hong Kong, lalu kita tangani. Justru KJRI di sini kita mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita komunikasikan dengan BP2MI yang memiliki kewenangan. Kewenangan KJRI ada kewenangan, tapi kita juga melakukan kewenangan sesuai kewenangan kita, gitu ya. Dan ini kita lakukan, tidak lalu kita tidak punya kewenangan, kita punya kewenangan. Nah, setelah teman-teman melaporkan kasus overcharging ke kita, dokumen yang kita penuhi yang dimintakan oleh pihak BP2MI kita pertemukan, dievaluasi ataupun di-assess, dilihat betul tidak ada overcharging. Ada sebagian betul overcharging, itu dikembalikan. Dulu Pak harga ya, dan teman-teman kita lain-lain puri ke dilanjutkan ya. Dokumen sudah masuk, itu ditindaklanjuti ke BP2MI kembali ya, terutama PT yang beberapa tadi sampaikan. Saya terima kasih ke teman-teman Ormas juga ya, ke siapa, Bu Cepi ya, OB bilang jangan bosan-bosan untuk ingatkan, jangan lelah. Kita pun kita terus gitu, karena memang perlu waktu dan memang lama ya. Saya juga ya gemas ya, tapi harus kita terus, jangan kita menyerah. Itu ya Bu Cepi ya, kita akan tindak-lanjuti lagi nanti Bu Rike ya, yang akan kita yang overcharging dilihat kembali dengan BP2MI. Dan terkait sosialisasi ini dimuat guys ya, untuk pembebasan biaya, supaya kita sama-sama tahu juga, teman-teman kita sudah tahu, nanti kita berikan informasi